Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all, halo semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kita akan mempelajari tentang job or occupation. Sebelum kita mulai aktivitas pada hari ini, let's start our activity by reciting basmalah. Mari kita mulai aktivitas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa sih yang disebut dengan job itu? Mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Ada gambar Pak Petani, ada gambar Bapak Guru, ada gambar Pak Polisi, ada gambar Ibu Dokter. Inilah beberapa yang disebut dengan job. Job sendiri dalam bahasa Indonesia disebut dengan pekerjaan atau profesi. Yang persamaan katanya atau sinonimnya dalam bahasa Inggris ialah occupation atau profession. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa macam-macam pekerjaan yang ada di sekeliling kita. Teacher, guru. He teaches the students in the classroom. Dia mengajar murid-murid di ruang kelas. He works in a school. Dia bekerja di sekolah. Doctor, dokter. She cures the patients. Dia mengobati pasien. She works in a hospital. Dia bekerja di rumah sakit. Nurse, perawat. He helps the doctor. Dia membantu dokter. He works in a hospital. Dia bekerja di rumah sakit. Police officer, polisi. He investigates the crime case. Dia menginvestigasi kasus kejahatan. He works in a police station. Dia bekerja di kantor polisi. Pilot, pilot. He flies the airplane. Dia menerbangkan pesawat. He works at airport. Dia bekerja di bandara. Farmer, petani. He plants the paddy. Dia menanam padi. He works at rice field. Dia bekerja di sawah. Fisherman, nelayan. They catch the fishes. Mereka menangkap ikan. They work on the sea. Mereka bekerja di laut. Hairdresser, penata rambut. She cuts and styles the customer's hair. Dia memotong dan menata rambut pelanggan. She works in a barber shop. Dia bekerja di salon. Tailor, penjahit. She sews the clothes. Dia menjahit pakaian. She works in a tailoring shop. Dia bekerja di toko jahit. Mechanic, montir. He repairs the vehicle. Dia memperbaiki kendaraan. He works in a workshop. Dia bekerja di bengkel. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang simple present tense.
Simple present tense ini akan berguna untuk kalian mendeskripsikan gambar-gambar yang sudah kita lihat sebelumnya. Kita lihat contoh. Yang pertama ada contoh dari kalimat positif, we study in a school. Kalimat negatifnya, we do not study in a school. Kalimat tanyanya, do we study in a school? Lalu ada juga contoh yang kedua, kalimat positifnya, she teaches the students. Kalimat negatifnya, she does not teach the students. Dan kalimat tanyanya, does she teach the students? Untuk strukturnya bisa kalian lihat yang berwarna merah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa struktur dari simple present tense yaitu kalimat positifnya subjek plus verb one plus objek. Seperti di contoh, we study in a school. We sebagai subjek, study sebagai verb one, in a school sebagai objek atau keterangan tempatnya yang biasa disebut adverb of place. Dan di contoh kedua yaitu she teaches the students. Dengan she sebagai subjeknya, teaches sebagai verb one dengan imbuhan es di belakang, dan the students-nya sebagai objek. Untuk struktur kalimat negatifnya yaitu subjek plus do or does plus not plus verb one plus objek. Seperti di contoh yang pertama yaitu we do not study in a school. We sebagai subjeknya, do not bisa disingkat sebagai don't. Lalu ada study sebagai verb one dan in a school-nya sebagai objeknya. Dan di contoh kedua yaitu she does not teach the students. Dengan she sebagai subjeknya, does not bisa disingkat sebagai doesn't. Lalu teach sebagai verb one, the students sebagai objek. Untuk struktur kalimat tanyanya yaitu do or does plus subjek plus verb one plus objek. Seperti contoh yang pertama, do we study in a school? Do plus we sebagai subjek plus study sebagai verb one plus in a school sebagai objek. Lalu di contoh yang kedua, does she teach the students? Does plus she sebagai subjek, teach sebagai verb one, dan the students sebagai objek. Nah, untuk penggunaan subjek she, he, it, di sini ada keterangan khususnya. Seperti kita lihat contoh yang kedua, untuk bentuk positifnya, maka tambahkan huruf S atau ES di akhir kata kerja. Contohnya, play, maka jadikan plays. Di contoh ini, teach, maka tambahkan ES di belakangnya menjadi teaches. Jika kata kerja berakhiran huruf O, H, atau Y, maka tambahkan huruf ES. Contohnya, go menjadi goes, teach menjadi teaches, study menjadi studies, fly menjadi flies. Gunakan does dalam bentuk kalimat negatif dan kalimat positif dengan verb one-nya tanpa imbuhan S atau ES. Seperti kita lihat contoh, she does not teach the students. Teach di sini tidak perlu ditambahkan S atau ES. Dan kalimat tanyanya, does she teach the students? Seperti itu.
Untuk subjek I, you, they, we, maka gunakan do untuk kalimat negatif dan kalimat tanyanya. Sekian materi dari saya. Let's end our activity by reciting hamdalah. Mari kita akhiri aktivitas kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari saya. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ada pertanyaan, maka silahkan hubungi Ibu langsung melalui chat WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.